Perkenalkan, nama saya Gabriel Taufik Samaria dari kelas reguler 1B Prodi Agroteknologi NPM 2113 010103 dan menjelaskan materi mengenai morfologi bunga atau flows dalam bahasa Latin, yang mana untuk bahannya ini ada bunga tasbih, jagung, padi, buah jagung, bunga war, bunga kertas, bunga kumis kucing. Baik, yang mana kita tahu dulu arti morfologi bunganya, yang mana artinya itu bagian tanaman yang terbentuk dari modifikasi daun dan batang. Perubahan ini terjadi karena adanya sejumlah enzim yang dirangsang oleh hormon tumbuhan tertentu. Pembentukan bunga dikendalikan secara genetik yang sangat tergantung dari kondisi lingkungan di sekitarnya, misalnya suhu, lama pencahayaan, dan ketersediaan air, serta kondisi tanah. Dan pada tanaman lainnya, tidak semua bunga mampu hidup di semua iklim. Yang bunganya itu yaitu ada 4. Yang pertama kelopak bunga, yang kedua mahkota bunga, yang ketiga benang sari, yang keempat putih. Baik, arti yang kelopak bunga itu artinya itu bagian yang merupakan bagian terluar bunga dan sekaligus menjadi bagian yang paling terlihat. Fungsi kelopak bunga adalah untuk melindungi bunga saat umur bunga masih muda, yaitu saat masih berbentuk kuncup. Pada umumnya, kelopak bunga memiliki warna hijau seperti warna daun. Namun ada juga kelopak bunga yang memiliki warna lain, sehingga sekilas tampak seperti mahkota bunga. Setiap helai kelopak disebut sebagai sepal. Beberapa jenis bunga juga memiliki kelopak tambahan yang tumbuh secara bersebelahan. Kelopak tambahan ini disebut sebagai episalix. Yang kedua, mahkota bunga. Mahkota bunga disebut juga sebagai tajuk bunga atau corolla. Mahkota bunga adalah bagian bunga yang terdapat di sebelah atau di dalam kelopak. Mahkota merupakan hiasan pada keseluruhan bagian bunga. Mahkota bunga cenderung memiliki warna yang indah dan menarik. Ukuran mahkota bunga biasanya lebih besar dari kelopak bunga. Mahkota bunga pada umumnya berbau harum, namun ada juga yang tidak berbau. Bahkan beberapa bunga mengeluarkan aroma tidak sedap seperti bunga bangkai. Warna mahkota bunga yang berwarna-warni dan bau yang harum membuat bunga terlihat menarik. Tidak hanya untuk manusia, tetapi juga menarik beberapa macam serangga, seperti lebah, kupu-kupu, dan binatang lainnya seperti burung dan kelelawar. Selain sebagai hiasan yang mempercantik keseluruhan tanaman, mahkota bunga juga memiliki fungsi penting lainnya, yaitu untuk melindungi alat kelamin bunga, serbuk sari dan putik. Mahkota akan melindungi serbuk sari dan putik hingga terjadi proses penyerbukan. Setiap helaian mahkota bunga disebut sebagai petala. Pada mahkota bunga terdapat pembuluh-pembuluh berangkut yang berfungsi sebagai pemasok makanan pada bunga. Yang ketiga itu benang sari. Benang sari disebut juga sebagai stamen. Benang sari ini merupakan alat kelamin jantan pada bunga. Benang sari terbentuk dari metamorfosis daun. Bentuk dan fungsi benang sari pada berbagai tanaman umumnya sama. Pada beberapa jenis bunga dengan mahkota bunga yang tidak terlalu menarik, biasanya memiliki benang sari yang menarik. Contohnya adalah bunga tasbih atau Cona indica atau Cana indica. Secara lebih rinci, benang sari terbagi menjadi beberapa bagian, antara lain yaitu tangkai sari. Tangkai sari disebut juga dengan filamentum. Bentuknya seperti benang dengan penampang yang melintang dan biasanya berbentuk bulat. Yang kedua itu kepala sari. Nama lain dari kelapa sari adalah antera. Kelapa sari merupakan bagian dari benang sari yang terdapat pada ujung tangkai sari. Di dalam kepala sari terdapat 2 ruang sari, masing-masing ruangannya terbagi menjadi 2 ruangan. Di dalam ruangan sari ini juga terdapat serbuk sari atau polen, yang mana arti polen itu merupakan sel kelamin betina. Putik terletak pada bagian saat penyerbukan. Beberapa bunga terkadang serbuk sarinya
tidak berbentuk atau tidak mampu melakukan penyerbukan sehingga dinamakan benang sari mandul. Yang keempat yaitu putik. Putik memiliki sebutan lain yaitu pistilum. Fungsi putik ialah sebagai alat kelamin betina. Putik terletak pada bagian bunga yang paling dalam. Putik tersusun dari daun-daun yang telah mengalami metamorfosis. Daun-daun yang menjadi penyusun putik disebut sebagai daun buah atau carpellum. Namun secara keseluruhan, daun-daun yang menyusun putik bunga disebut gynaecium pada tumbuhan berbiji telanjang. Sangat terlihat jelas bahwa putik merupakan hasil dari metamorfosis daun. Contohnya adalah pakis haji atau cicas rumpi. Karena merupakan alat kelamin betina pada bunga, maka terdapat sel telur pada putik. Setelah dibuahi oleh sperma yang berasal dari serbu sari, putik kemudian berkembang menjadi kandung lembaga yang nantinya akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Sel telur ini pada putik terdapat di bagian bakal hijau atau ovolum. Bakal biji ini akhirnya akan menjadi biji atau semen. Putik terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama bakal buah. Bakal buah ini juga disebut juga dengan ovarium, yang mana artinya itu bagian putik yang umumnya akan membesar. Letak bakal buah berada di bagian dasar bunga. Yang kedua tangkai kepala putik. Bagian ini disebut sebagai stilus. Tangkai kepala putik adalah bagian putik yang sempit, letaknya ada di atas bakal buah. Biasanya berbentuk seperti beruang. Benang. Fungsi tangkai kepala putik ialah sebagai tempat melekatnya kepala putik. Lalu yang ketiga, kepala putik. Nama lain dari kepala putik adalah stigma. Kepala putik merupakan bagian putik yang berada di paling atas, tepatnya di ujung tangkai kepala putik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bahan yang tadi, yang mana morfologinya. Yang pertama, morfologi bunga tasbih atau Canna hybrida. Ciri bunga tasbih adalah bunga majemuk, berbentuk tandan atau racemus, dan muncul pada ujung batang. Inilah di ujung batangnya, dan di sini akan muncul bunganya. Ciri bunga tasbih adalah bunga majemuk, berbentuk tandan atau racemus, dan muncul pada ujung batang. Bunga tasbih termasuk bunga biseksualis, benang sari 4, steril, dan 1 fertil. Bentuk lembaran mahkota disebut stamenidium. Putik berbentuk pipih, letak ovarium inferium terdiri dari 3 carpellum, 3 loculus, 3 ovolum, dan terdapat perhiasan bunga berupa corolla, 3 petal, epas, dan calyx, 3 sepal lepas. Bunga tasbih ini hampir sama dengan daunnya, di mana keduanya memiliki warna yang beragam. Pada bunga tasbih akan terlihat warna yang dimulai dari merah hingga merah muda, dan warna kuning yang telah tersusun pada suatu bentuk tandan. Bunganya terbagi atas 3 helai kelopak. Jika kita mengetahui tentang bunga ganoyang, maka terlihat seperti itulah bunga tasbih ini. Bunga tanaman ini termasuk pada bunga yang berbentuk majemuk dan biseksual. Bunga akan muncul di bagian ujung batang tanaman ini. Tersedia 4 benang sari steril, 1 fertil. Yang kedua yaitu morfologi bunga padi atau Oryza sativa. Sekumpulan bunga padi atau spikelet yang keluar dari buku paling atas dinamakan malai. Bulir padi terletak pada cabang pertama dan cabang kedua, sedangkan sumber utama malai adalah ruas buku yang terakhir pada batang. Panjang malai tergantung pada varietas padi yang ditanam dengan cara bercocok tanam. Dari sumber utama pada ruas buku yang terakhir inilah biasanya
Dari sumber utama pada ruas buku yang terakhir inilah biasanya panjang malai atau rangkaian bunga diukur. Panjang malai dapat dibedakan menjadi 3 ukuran, yaitu malai pendek, ukurannya itu kurang dari 20 cm, malai sedang, ukurannya itu antara 20 sampai 30 cm, dan yang ketiga itu malai panjang, ukurannya itu lebih dari 30 cm. Jumlah cabang pada setiap malai berkisar antara 15 sampai 20 buah. Yang paling rendah 7 buah cabang. Dan yang terbanyak dapat mencapai 30 buah cabang. Jumlah cabang ini akan mempengaruhi besarnya rendemen tanaman padi varietas baru. Setiap malai bisa mencapai 100 sampai 120 buah. Bunga padi adalah bunga telanjang, artinya mempunyai perhiasan bunga. Berkelamin 2 jenis dengan bakal buah yang di atas. Jumlah benang sari ada 6 buah. Tangkai sarinya pendek dan tipis. Kepala sari besar serta mempunyai 2 kandung serbuk. Putih mempunyai 2 tangkai putih dengan 2 buah kepala putih yang berbentuk malai dengan warna pada umumnya putih atau ungu. Bunga padi berwarna putih. Biasanya malai mekar sekitar jam 9 sampai jam 10 pagi dan menutup pada jam 3 sampai jam 4 sore. Bunga padi terbagi menjadi beberapa bagian seperti kepala sari, tangkai sari, palea atau belahan yang besar, glema atau belahan yang kecil, kepala putih, dan tangkai bunga. Serta yang mana kumpulan bunga padi sering disebut dengan malai padi. Gaya yang ketiga itu morfologi bunga jagung atau diamais. Jagung disebut juga tanaman berumah satu atau monoecious karena bunga jantan dan betinanya terdapat dalam satu tanaman. Bunga betina tongkol muncul dari axillary apices tajuk. Bunga jantan atau tassel berkembang dari titik tumbuh apikal di ujung tanaman. Pada tahap awal kedua, bunga memiliki primordia bunga biseksual. Selama proses perkembangan, primordia stamen pada aksilari bunga tidak berkembang dan menjadi bunga betina. Demikian pula halnya Primordinia ginaeaceum pada apikal bunga. Halnya Primordia ginaeaceum pada apikal bunga tidak berkembang dan menjadi bunga jantan atau padi. Serbuk sari atau polen adalah trinukleat. Polen memiliki sel vegetatif, 2 gamet jantan dan mengandung butiran-butiran pati. Dinding tebalnya terbentuk dari 2 lapisan, yaitu exine dan intim, dan cukup keras. Karena adanya perbedaan perkembangan bunga pada spikelet jantan yang terletak di atas dan di bawah dan ketidaksinkronan mentangnya spike, maka polen pecah secara kontinu dari tiap tassel dalam tempo seminggu. Rambut jagung tumbuh dengan panjang hingga 30,5 cm atau lebih sehingga keluar dari ujung kelobot. Panjang rambut jagung bergantung pada panjang tongkol. Dalam jagung juga adalah protein ring, di mana pada sebagian besar varietas bunga jantannya muncul 1-3 hari sebelum rambut bunga betina muncul atau silking. Serbuk sari polen terlepas mulai dari spikelet yang terletak pada spike yang di tengah 2-3 cm dari ujung malai atau tassel, kemudian turun ke bawah. Satu bulan anter melepas 15-30 juta serbuk sari. Serbuk sari sangat ringan dan jatuh karena gravitasi atau tertiup angin, sehingga terjadi penyerbukan silang. Penyerbukan pada jagung terjadi bila serbuk sari dari bunga jantan menempel pada rambut tongkol. Hampir 95% dari persarian tersebut berasal dari serbuk sari tanaman dan hanya 5% yang berasal dari serbuk sari tanaman sendiri. Oleh karena itu, tanaman jagung disebut tanaman bersari silang, di mana sebagian besar dari serbuk sari berasal dari tanaman lain. Terlepasnya serbuk sari berlangsung 3-6 hari, bergantung
pada varietas, suhu dan kelembapan, serta tongkol tetap reseptif dalam 3-8 hari. Serbuk sari masih tetap hidup atau viable dalam 4-16 jam sesudah terlepas atau shedding. Penyerbukan selesai dalam 24-36 jam dan biji mulai berbentuk dalam 24-36 jam dan biji mulai berbentuk sesudah 10-15 hari. Setelah penyerbukan, warna rambut tongkol berubah menjadi coklat dan kemudian kering. Inilah bunga jantan, sedangkan ininya bunga betina. Keempat, morfologi bunga kumis kucing atau bahasa latinnya Orthosiphon aristatus. Inilah contohnya. Ciri dari bunga tanaman kumis kucing ialah bentuk bunga tandan yang ada di bagian cabang dari tanaman tersebut. Untuk kelopaknya sendiri, tanaman kumis kucing mempunyai kelopak yang dapat mengeluarkan kelenjar, berurat, serta pangkalnya terdapat bulu-bulu yang pendek. Ukuran mahkota tanaman kucing sekitar 13 sampai dengan 27 mm dengan ciri-ciri seperti pada bagian atas mahkota dari tanaman ini ditutupi oleh bulu-bulu yang halus dan pendek, di mana nantinya bulu-bulu ini akan berubah warna seiring waktu, mulai dari warna ungu hingga sampai ke warna putih. Rata-rata bentuk helai bunga dari tanaman kumis kucing adalah bundar serta tumpul. Jika dibandingkan dengan beberapa komponen lain, benang sari dari tanaman kumis kucing ini bisa dibilang lebih panjang daripada yang lainnya. Tanaman ini juga mempunyai buah yang berukuran sekitar 1 sampai dengan 2 mm dan berwarna coklat gelap. Yang kelima, morfologi bunga tanaman putri malu atau Mimosa pudica. Inilah bentuk bunganya. Untuk bunga tanaman berikut sering ditemui seperti bola. Ini bulat dengan warna ungu terang, dan bagian bunga banyak ditumbuhi rambut halus. Bunga akan terlihat layu ketika matahari terbenam, dan ketika matahari terbit maka bunga akan terlihat seperti mekar kembali. Yang keenam, morfologi bunga kertas atau Bougainvillea spectabilis. Bunga kertas tidak lengkap, yaitu terdiri dari beberapa macam, diantaranya tangkai, tenda bunga, kepala putih, tangkai putih, benang sari, dan tangkai sari. Bunga ini biasanya muncul pada ketiak daun dengan berbentuk majemuk atau payung yang tersusun. Bunga kertas ini juga tersusun dalam anakan payung yang bertangkai dengan jumlah 1-7 anakan. Masing-masing anakan memiliki 3 bunga. Pada umumnya, bunga kertas ini memiliki warna yang sangat beragam, mulai dari putih, merah muda, tua, jingga, ungu, dan lain-lain. Lalu yang terakhir itu morfologi bunga mawar atau rosette. Pada bunga tanaman ini berbentuk hampir seperti bulat yang terdiri dari beberapa lapisan bunga yang berjumlah kurang lebih sekitar 20-25 lapisan bunga, bahkan bisa lebih tergantung besar kecilnya ukuran bunga. Bunga mawar memiliki beberapa variasi warna, ada yang berwarna merah, putih, dan ada yang juga yang berwarna kekuningan. Demikian materi yang sudah saya sampaikan. Jika ada kekurangan kata maupun dalam penyampaian, mohon itu dimaklumi. Terima kasih.